generasi smart, pada video pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang konsep limit dan menyelesaikan konsep limit trigonometri dengan cara menyederhanakan fungsi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan konsep limit dan menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi dan menyederhanakan fungsi. Bersama saya, Hasrini Jufri. Yuk, simak video ini sampai selesai. Pengertian limit fungsi trigonometri. Perhatikan bentuk-bentuk berikut. A. Limit X mendekati 2, X tambah 5. B. Limit X mendekati 0, sin 3X. C. Limit X mendekati 2, X per X kurang 5. D. Limit X mendekati V per 2, 1 kurang cos X per X. Nah, bentuk manakah yang termasuk limit fungsi aljabar dan manakah yang termasuk limit fungsi trigonometri? Bentuk limit A dan C merupakan limit fungsi aljabar. Bentuk limit B dan D merupakan limit fungsi trigonometri. Jadi, apakah yang dimaksud dengan limit fungsi trigonometri? Nah, limit fungsi trigonometri adalah limit yang fungsinya merupakan fungsi trigonometri. Dapat pula diartikan sebagai nilai pendekatan sudut dalam satuan radian terhadap nilai fungsi. Nah, yang kedua, menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi. Penerapan model substitusi langsung dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri yaitu dengan langsung mengganti X-nya dengan angka yang tertera pada soal. Jadi, limit X mendekati A, Fx sama dengan Fa. Yang ketiga, penyelesaian limit fungsi trigonometri dengan cara menyederhanakan. Pada pembelajaran ini, kita diharapkan dapat mengingat rumus-rumus trigonometri di bawah ini agar kita menyelesaikan limit fungsi trigonometri yang mengharuskan mengganti atau menyederhanakan dengan rumus trigonometri. Anda dapat lancar mengerjakannya. Rumus sudut terangkap. Yang pertama, sin 2x sama dengan 2 sin x kali cos x. Kemudian, cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x kurang 1 sama dengan 1 kurang sin kuadrat x sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, ada juga rumus konversi penjumlahan ke perkalian, yaitu yang pertama, sin x tambah sin y sama dengan 2 sin seperdua x tambah y cos seperdua x kurang y. Kemudian yang kedua, sin x dikurang sin y sama dengan 2 kali cos setengah x tambah y sin setengah atau seperdua x dikurang y. Yang ketiga, cos x ditambah cos y sama dengan 2 kali cos seperdua kali x tambah y kali cos seperdua kali x dikurang y. Yang keempat, cos x dikurang cos y sama dengan minus 2 kali sin seperdua kali x tambah y sin seperdua x kurang y. Nah, perhatikan contoh soalnya. Selesaikan limit berikut dengan cara substitusi langsung. Yang pertama, limit X mendekati V sin X tambah cos X. Kemudian limit X mendekati V per 2, 1 kurang cos 2X per 2 cos kuadrat X. Yang ketiga, limit X mendekati 0 sin X per sin X tambah cos X. Oke, penyelesaian. Yang pertama, limit X mendekati V.
sin X tambah cos X sama dengan, nah kita ganti X-nya dengan V. Jadi sin V tambah cos V sama dengan sin V itu adalah 0 dan cos V itu adalah min 1. Jadi 0 tambah min 1 sama dengan min 1. Oke, lanjut yang kedua. Limit X mendekati V per 2. 1 kurang cos 2X per 2 cos kuadrat X. Nah, ini juga sama. Kita ganti X-nya dengan V per 2. Jadi 1 kurang cos 2 kali V per 2 per 2 kali cos V per 2 pangkat 2 sama dengan 1 kurang cos 2 V per 2 itu adalah cos V. Limit X mendekati V per 2. 1 kurang cos 2X per 2 cos kuadrat X sama dengan 1 kurang cos 2 kali. Nah, X-nya kita ganti dengan V per 2. Jadi di situ cos 2 kali V per 2 per, sama juga yang di bawah, bagian bawahnya, 2 cos V per 2 pangkat 2 sama dengan 1 kurang. Jadi cos 2 kali V per 2 itu menjadi cos V. Jadi 1 kurang cos V per 2 kali 0 pangkat 2 karena cos V per 2 itu adalah 0. Sama dengan 1 kurang min 1. Min 1 itu dari cos V ya. Jadi cos V itu sama dengan min 1 per 0. Jadi min 1 itu adalah nilainya cos V. 1 kurang min 1 per 0 itu adalah tak hingga. Yang ketiga. Limit X mendekati 0, sin X per sin X tambah cos X sama dengan sin 0 per sin 0 tambah cos 0. Jadi kita ganti di sini juga X-nya dengan 0. Sama dengan sin 0 itu adalah 0, kemudian cos 0 itu adalah 1. Jadi 0 per 0 tambah 1 sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Contoh soal berikut. Selesaikan limit fungsi trigonometri berikut dengan cara menyederhanakan fungsi trigonometri. Soalnya adalah limit X mendekati V per 2 sin 2X per cos X. Penyelesaian. Limit X mendekati V per 2 sin 2X per cos X. Langkah pertama penyelesaiannya adalah substitusi X sama dengan V per 2 sehingga diperoleh sin 2 kali V per 2 per cos V per 2. Jadi 2 kali V per 2 itu adalah V, kemudian yang di bagian penyebutnya adalah cos 2V. Jadi sin V per cos V per 2 0 per 0. Oke, karena muncul bentuk 0 per 0 dari uraian di atas, faktor yang paling sederhana yang menyebabkan 0 per 0 adalah cos 0. Jadi langkah keduanya, kita harus menyederhanakan atau menguraikan sin 2X itu menjadi 2 sin X cos X. Sehingga limitnya bisa dituliskan menjadi limit X mendekati V per 2 sin 2X per cos X sama dengan limit X mendekati V per 2 sin X cos X per cos X. Nah, langkah ketiga, kita menyederhanakan faktor penyebut 0 pada pembilang dan penyebut. Nah, di sini limit X mendekati V per 2 sin X cos X per cos X. Jadi cos X dan di bawahnya itu di bagian penyebutnya kita sederhanakan. Sehingga tersisa limit X mendekati V per 2 sin X. Nah, oke, langkah keempat, mensubstitusi nilai X sama dengan V per 2 ke fungsi yang tersisa. Jadi, limit X mendekati V per 2 sin X sama dengan 2 kali sin V per 2 sama dengan
2 kali sin V per 2 itu adalah 1, jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Oke. Selesaikan limit fungsi trigonometri berikut dengan cara menyederhanakan fungsi trigonometri. Limit X mendekati 0, 1 kurang cos 2X per 1 kurang cos 4X. Oke, untuk limit X mendekati 0, 1 kurang cos 2X per 1 kurang cos 4X. Sama dengan limit X mendekati 0, 1 kurang cos 2X-nya ini kita ganti dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Sama juga yang di bawah. 1 kurang 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X. Nah, itu kita gunakan rumus cos 2X sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Sehingga menjadi 2 sin kuadrat X per 2 sin kuadrat 2X. Nah, kemudian berikutnya limit X mendekati 0, sin kuadrat X per 2 sin X cos X kuadrat. Sama dengan limit X mendekati 0, sin kuadrat X per, kita kuadratkan menjadi 2 pangkat 2 ya, jadi 4. Di situ 4 sin kuadrat X cos kuadrat X. Nah, kita gunakan rumus sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Sama dengan 1 per 4 cos kuadrat X. Ya. Kemudian kita substitusi 0, jadi di sini sudah limitnya tidak ada lagi. Kita ganti X-nya dengan 0, menjadi 1 per 4 kali cos 0 pangkat 2. Nah, berikutnya 1 kurang 4 kali cos 0 itu adalah 1. Jadi 1 per 4 kali 1 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki.